mau melakukan tradisi yang namanya ngoyot. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngoyot, kegiatan mencari ikan beramai-ramai dengan teknik menggiring dengan ngeprok sehingga ikan masuk ke jaring yang telah terpasang di depan. Sebagai pengganti perahu atau rakit bambu, masyarakat sini biasa menggunakan gedebong pisang. Cara ini masih dianggap efektif dalam mengambil ikan dan ramah lingkungan tentunya. Jadi kita di sini punya tugas masing-masing. Ada yang pegang herapnya untuk menggiring ikannya, dan kita yang naik gedebong ini tugasnya menakut-nakutin ikan. Jadi ikannya itu bisa lari ke herapnya. Digiring terus ya, Pak. Ngoyot dilakukan saat musim penghujan di kolam ikan milik warga karena air sungai sedang naik. Sambil pegangan sebenarnya, tapi nggak ada pegangannya. Di daerah Jawa Barat, banyak terdapat kolam-kolam ikan yang tujuannya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan lauk ikan saat sungai tidak bisa memberi hasil. Nih, herapnya udah mau diangkat, ayo Pak. Dapat ikan. Nih, dapat ikan mujair. Ikan mujair hidup secara berkelompok di perairan tenang, seperti bendungan, sungai, dan danau air tawar. Ikan mujair memiliki toleransi tinggi terhadap kadar garam dalam air, sehingga masih dapat bertahan hidup di air payau. Mereka juga dapat hidup di air dengan kandungan amonia di atas rata-rata, ataupun dengan kandungan oksigen terbatas. Ngoyot selalu dilakukan secara beramai-ramai supaya bisa mendapat hasil ikan yang maksimal. Dapat lagi. Ya, sekarang saya mau gantian pegang apa namanya? Lupa. Herap. Ini karena jaringnya cukup lebar, jadi lebarnya 3 meter, makanya harus beramai-ramai. Ada yang pegang bagian ujung sana, ada yang bagian sini, ada yang pegang kepalanya. Dapat lagi. Mana tadi, mana. Ya, ada di mana? Besar. Ini harus dipegang karena kalau enggak bisa lepas lewat bawah sini nih. Hilang ikannya. Kenapa? Aduh, lepas. Berlama-lama di kolam dan keseruannya membuat saya menjadi lapar. Ikan yang didapatkan juga sudah banyak. Kita udah selesai ngoyot dan sekarang kita mau mengolah ikannya. Sekarang saya bersama ibu-ibu dan akang-akang mau mengolah makanan yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daging ikan sudah menjadi salah satu bahan makanan favorit sejak zaman kuno. Keragaman tradisi masyarakat dalam mengolah dan mengkonsumsi ikan mampu melahirkan variasi kuliner di setiap daerah. Jadi yang mau kita masak itu sop putih. Ini sebenarnya prosesnya panjang, tapi dikerjainnya rame-rame, jadi terasanya ringan ya, Bu? Iya. Sup merupakan olahan makanan yang berkuah
yang isinya bisa bervariasi sesuai selera. Di seluruh wilayah Nusantara, sup ini menjadi favorit kebanyakan orang. Rempah-rempah pilihan diracik menjadi bumbu dengan cita rasa menggugah selera. Tidak hanya bumbu, teknik memasak ikan pun banyak yang telah berinovasi. Jadi yang spesial dan unik dari masakan ini adalah pakai kuah air kelapa. Ini saya belum pernah coba nih, Bu. Jadi penasaran. Tapi habis ini masih harus dipanggang lagi. Oh, dibakar. Kelapa adalah salah satu komoditas lokal yang melimpah jumlahnya. Hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Tidak heran banyak sekali ragam olahan kuliner Nusantara yang menggunakan kelapa sebagai bahan baku hingga media memasak. Jadi masakan ini dibakar kurang lebih 30 menit sampai aromanya wangi ya, Bu. Terus menggunakan kelapa karena ini merupakan inovasi masyarakat sini. Biar makanannya semakin gurih. Kalau biasanya makan ikan, minumnya air kelapa muda. Kalau sekarang makan ikan, kuahnya air kelapa muda. Mantap banget. Daging ikannya tuh lembut banget, terus rasanya tuh gurih dan manis. Oh, selain kuahnya yang segar dan rasanya yang nikmat, ternyata ikan mujair ini bisa untuk kesehatan tulang, untuk kecerdasan otak. Dan juga bonus nih, makan tapi sekalian minum. Mantap, ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanah Sunda sangat kaya akan alamnya. Beraneka jenis tumbuhan tumbuh subur dengan pemanfaatannya yang beragam. Oh, ini dia nih kebun singkong. Yang ini udah bisa diambil belum, Kang? Ini udah bisa ya? Umurnya berapa ini, Kang? 1 tahun ini. Oh, jadi yang udah bisa diambil singkongnya itu yang umurnya udah 1 tahun. Udah kelihatan tua batangnya ya? Populasi singkong ini sendiri telah ada di berbagai belahan dunia yang memiliki iklim tropis. Tanaman satu ini sudah mulai dibudidayakan sejak 10.000 tahun yang silam. Nih, ini dia nih, namanya singkong persil. Ini katanya yang rasanya enak, karena ada yang rasanya nggak enak dan nggak bisa diolah ya. Ukurannya pun beda, yang ini jauh lebih besar ya, dari singkong pada umumnya. Saat ini, lebih dari 80 negara di seluruh daerah tropis menanam singkong. Singkong merupakan tanaman keras yang tahan terhadap kekeringan dan tidak memerlukan banyak pupuk. Inilah kenapa singkong begitu populer. Aduh, berat banget. Tadi nyambutnya bertiga ringan ya. Setelah sendiri ternyata susah banget. Aduh, ya sampai patah nih singkongnya. Jadi ini singkong kalau udah diambil buahnya, batangnya masih bisa ditanam lagi. Bisa, ya. Dan bisa berbuah lagi. Ya, bisa. Berbuahnya itu setiap musim penghujan. Ya, Setahun sekali ya, Pak? setahun sekali itu dipanennya.
Rasanya enak banget.